Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah, hari ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kalian melaksanakan ujian akhir semester. Dan di pertemuan terakhir ini, seperti janji saya ingin menyampaikan bahwa semua yang sudah saya sampaikan di kelas, kalian bisa pelajari lagi, mulai dari, saya akan share screen. Mulai dari eh, perkuliahan pertama, di mana di perkuliahan pertama kita mempelajari pengertian dari ekonomi, di mana ekonomi adalah kegiatan perorangan individu atau kelompok untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Dan secara luas lagi, ekonomi ini dibagi menjadi dua, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di mana ekonomi mikro, dia membahas hal-hal seperti bagaimana produksi dalam perusahaan. Ekonomi makro membahas mengenai bagaimana proses tenaga kerja, kemudian inflasi, kondisi keuangan, dan lain sebagainya. Hal itu kalian bisa pelajari ulang di rumah supaya kalian bisa mengerjakan ujian akhir semester nanti. Kemudian kalian juga bisa mempelajari bagaimana kegiatan perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Juga kalian mempelajari mengenai masalah-masalah perekonomian. Yang terakhir, yang dominan mungkin paling sering muncul soalnya adalah mengenai marginal propensity to consume dan marginal propensity to saving. Juga materi terakhir mengenai teori ekonomi klasik dan monetary. Monetary teori yang disampaikan oleh Keynesian dan teori produksi. Nah, saya ingin menekankan di sini mengenai teori produksi. Di dalam teori produksi ini kita mengenal adanya biaya total cost dan variable cost. Kalau kalian baca mengenai teori biaya produksi, bahwa dalam teori biaya produksi ini, saya akan masukkan ke dalam Excel. Sebentar. Nah, saya akan masukkan ke dalam Excel di mana kalian bisa mempraktekkan kemarin yang sudah kita pelajari sebagai materi kita. Oke. Oke. Di layar kalian mungkin sudah tampak bahwa ada tampilan Excel, di mana tampilan Excel itu eh, yang mencirikan bahwa ada kegiatan produksi yang dilakukan oleh sebuah pabrik. Kita ibaratkan, saya akan hapus data-datanya, kita akan ulangi lagi jumlah pekerja ini, clear dulu. Di dalam data diketahui bahwa terdapat jumlah pekerja. Data yang pertama adalah jumlah pekerja. Kalian bisa sambil melihat catatan yang kemarin. Kita anggap ini adalah data pertama. Kemudian, harus minus. Ada data kedua, di mana data kedua ini memperlihatkan jumlah produksi. Data yang ketiga adalah biaya tetap. Biaya tetap total. Kita masukkan ini ke dalam tabel nomor 3. Kemudian,
Ada juga biaya berubah total atau ditandai dengan nomor 4. Kemudian biaya total. Tabel nomor 5. Materi kita kemarin sampai di sini bahwa diketahui biaya total atau total cost sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Ini rumusnya. Ada yang masih ingat ya? Harusnya kalian masih ingat. Nggak lupa. Ya, Pak, masih ingat, Pak. Ini rumusnya. Saya pindahkan dulu ke sini. Saya bisa kelihatan bedanya. Ini rumusnya untuk biaya total atau total cost. Di mana total fixed cost atau biaya tetap total, kita kasih tanda di sini. Biaya tetap total, total fixed cost, kemudian biaya berubah total, kita tandai dengan total variable cost. Kemudian total cost atau kita tandai dengan TC. Oke. Anggaplah di mana jumlah pekerja untuk memproduksi suatu barang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin angkanya berbeda karena angkanya saya ganti. Tapi kalau misalnya angkanya mau sama dengan kemarin, kamu tinggal memasukkan rumusnya saja. Berarti yang kita cari dari total cost ini saya tandai dengan tanda merah. Total cost adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost atau biaya berubah total. Anggaplah biaya tetap total untuk memproduksi suatu barang, anggaplah dia 1, kemudian 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 30. Anggaplah jumlah produksi dengan jumlah pekerja 1, dia bisa memproduksi jumlah barang atau Q unit. Q adalah 1. Dengan biaya tetap total, biaya tetap totalnya kita pukul rata, biaya tetap total adalah 20. Kita ambil ke bawah 20. Untuk biaya tetap total 20, dengan jumlah pekerja 1, dia bisa mengeluarkan biaya total tetap adalah 20. Dengan jumlah produksi Q-nya adalah 1 unit. Jumlah pekerjanya 1 orang. Artinya kalau kita masukkan lagi teori bahwa semakin sedikit orang yang bekerja, tetapi semakin banyak jumlah produksinya, maka ini dianggap sebagai tenaga kerja yang profesional. Masih ingat teori dari Adam Smith pada saat di kelas saya sudah sampaikan. Di sini kita tinggal masukkan rumus saja untuk biaya total fixed cost. Saya tandai supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Saya tandai untuk biaya tetap total atau total fixed cost dengan warna yang berbeda. Anggaplah warnanya kuning. Kemudian biaya berubah total atau total variable cost saya tandai dengan warna biru. Kalau biru tidak terlihat, saya warnai dengan hijau.
Diketahui bahwa biaya berubah total atau total fixed cost-nya adalah, kita anggap dia berubah-ubah nih biayanya. Biaya berubah total itu bisa dikarenakan berbagai macam hal. Misalnya transportasi yang berubah, kemudian mesin yang berubah, bisa jadi mesinnya rusak, butuh biaya perbaikan, dan lain sebagainya. Kita anggap biaya berubah total ini adalah misalnya 15, 20, 30, 40, 50, 20, 10, 8, 7, 6 juta. Ini biaya berubah total. Lalu berapa biaya total cost-nya? Tadi diketahui bahwa total cost berarti kita mencari summary. Kita masukkan di sini rumusnya. Summary dari total cost adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Oke. Maka didapatkan dalam juta ya. Saya kasih keterangan di sini, total fixed cost dalam juta rupiah. Ini pun sama dalam juta rupiah. Oke. Sampai di sini dapat dipahami dulu tidak langkahnya. Di mana rumusnya adalah biaya total atau total cost. Total cost itu ditandai dari kolom nomor 3, E3. Berarti di sini kita tambahkan saja. Total cost sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Artinya 20 juta ditambah dengan 15 juta. Didapatkan hasil 35 juta. Oke, sampai di sini paham? Ini nggak usah kita masukkan satu-satu lagi, kecuali terjadi data yang error. Kalau sudah kalian memasukkan rumusnya, di mana total fixed cost ditambah dengan total variable cost, kalian tinggal tarik ke bawah. Maka didapatkan biaya totalnya adalah untuk satu pekerja dengan jumlah produksi 1, 35 juta rupiah, dengan jumlah pekerja 2, total produksi 2, maka total biaya yang dikeluarkan adalah 40 juta rupiah, dan jumlah pekerja 3, biaya totalnya 50 juta, total pekerja 4, biaya totalnya 60 juta, kemudian total pekerja 5, biaya total yang dikeluarkan 70 juta, total biaya yang dikeluarkan 30 juta dengan jumlah pekerja 7 dan jumlah produksinya adalah 9. Dan kemudian jumlah pekerja 8 dengan biaya totalnya adalah 28 juta. Dengan jumlah pekerja 9 adalah 27 juta rupiah. Dengan biaya jumlah pekerja 10, maka biaya total yang dikeluarkan adalah 26. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang tidak dimengerti? Gampang ya? Selesai kalian Gampang, Pak. mendapatkan Gak biaya mengerti, Pak. total cost, kita akan mencari perbandingan dari data total cost ini dituangkan dalam bentuk kurva, kita namai ini biaya total cost. Maka biaya total cost ini ditandai dengan kurva. Kalian bisa melihat tampilan saya kan? Halo, bisa melihat tampilan saya nggak? Dari tadi saya menerangkan. Putra Halawa, Bisa. bisa? Excelnya kelihatan nggak? Atau terlalu kecil? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, oke. Saya Bisa, Pak. kasih dia kurva biaya total cost. Atau TC. Kemudian dari biaya TC ini, kita tambahkan dia data tabelnya dengan biaya 35 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, dengan biaya tertinggi 70 juta, 40 juta, 30 juta, 28 juta, 27 juta, 26 juta. Ini termasuk biaya keseluruhan. Kalau total fixed cost ini berarti dengan jumlah pekerja.
Lalu bagaimana perbandingannya antara total cost dengan biaya jumlah produksi atau dengan hasil yang dikeluarkan, maka kita bisa buatkan dia kurva satu lagi untuk jumlah produksinya atau Q-nya. Kita tambahkan lagi kurva untuk jumlah produksi Q. Oke. Ini kita tandai dengan kurva, kita buat di sini biar kelihatan, biar kalian bisa melihat jumlah produksi. Oke. Atau ditandai dengan Q. Tandai dengan Q, kita kasih dia tabel, kita kasih dia data tabelnya. Oke. Lalu untuk supaya lebih jelas bagaimana perbandingan total biaya yang dikeluarkan dengan jumlah produksi, kita gabungkan kurva tersebut. Kurva jumlah produksi dengan biaya total. Maka terlihat dalam tabel perbandingan antara biaya total dengan jumlah produksi. Kita kasih dia tabel dengan data. Oke. Tabel. Oke. Dari data ini, dia akan efektif memproduksi suatu jumlah barang dengan biaya total atau TC di angka 30 juta dengan total produknya adalah 10. Sampai di sini paham? Gampang ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Bandingan biaya total dengan kuantiti. Dari tabel ini menunjukkan bahwa biaya tetap total yang dikeluarkan merupakan biaya tetap yang ditambahkan dari biaya berubah dengan jumlah pekerja. Dari sini tidak selesai, silahkan kalian catat selanjutnya. Ketika sudah diketahui biaya tetap total, maka kita akan menghitung biaya rata-rata marginal. Ini sudah ya? Mau dicatat dulu nggak? Atau nanti saya sharekan saja videonya ya. Kemudian, tapi kalau misalnya kalian bisa sambil mencatat, boleh. Silakan sambil dicatat. Untuk selanjutnya, kalian akan mendapatkan rumus biaya tetap rata-rata ditandai dengan average fixed cost atau AFC. Rumusnya AFC adalah AFC sama dengan total fixed cost dibagi dengan Q. Ini rumus yang kedua. Nanti kalian ujian sampai batas ini. Nah, ini rumus yang kedua, di mana total fixed cost dibagi dengan Q. Ketika kalian sudah mengetahui biaya tetap rata-rata, kita masukkan lagi ke dalam tabel. Biaya tetap
rata-rata atau AFC. Kecilkan lagi hurufnya 12. Di sini kita tandai dengan tabel ke-6. Tadi diketahui rumusnya, biaya tetap rata-rata adalah total fixed cost atau TFC dibagi dengan Q. Maka didapatkan biaya tetap rata-rata juta rupiahnya adalah 20 juta. Kita tarik juga ke bawah, tidak usah kalian masukkan rumusnya satu-satu. 10 juta 6,6 kita bulatkan saja ini 6,7 atau kalau misalnya ini kita ambil desimalnya desimal 2. Desimalnya kita ambil 0. Oke. Jadi 7. Ini pun sama, kita ambil desimalnya hanya desimal 2. Separator supaya kalian tidak pusing. Desimalnya kita kecilkan. Oke. Ini pun sama, desimalnya kita kecilkan supaya kalian kita pembulatan ke atas, maka hasilnya adalah 1. Kita tandai, kita kasih kurung supaya dia tidak lari. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost dalam juta rupiah di kolom nomor 6 adalah untuk jumlah pekerja 1, dia mengeluarkan biaya rata-rata 20 juta, untuk pekerja 2 dia mengeluarkan rata-rata 10 juta, untuk pekerja 3 dia mengeluarkan rata-rata 7 juta rupiah, dan untuk jumlah pekerja 4 dia mengeluarkan biaya rata-rata 4 juta rupiah, dan untuk pekerja 5 dia mengeluarkan rata-rata biaya 3 juta rupiah, dan untuk total pekerja 6 dia mengeluarkan rata-rata 2,5 juta rupiah, dan untuk jumlah pekerja 7 dia mengeluarkan rata-rata 2 juta rupiah, jumlah pekerja 8 dia mengeluarkan rata-rata 2 juta rupiah, untuk pekerja 9 1 juta rupiah, pekerja 10 1 juta rupiah. Ini biaya tetap rata-rata juta rupiah dengan rumus yang disampaikan oleh Pak Sadono Sukirno, biaya tetap rata-rata total fixed cost dibagi dengan Q. Ini rumus yang kedua. Kita tandai di sini dengan huruf warna orange. Kita kasih dia supaya tidak lari, warnanya berubah. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Karena rumus selanjutnya adalah biaya berubah rata-rata. Biaya berubah rata-rata, kita geser ke kanan. Biaya berubah rata-rata sama dengan average variable cost sama dengan total variable cost dibagi dengan quantity, dibagi dengan Q. Kita kasih dia rumus selanjutnya. Next. Oke. Rumus untuk biaya berubah rata-rata, biaya berubah rata-rata atau AFC dalam juta rupiah
adalah total variable cost. Ini kita kasih tanda tabel ketujuh. Di mana biaya berubah rata-rata atau average variable cost, saya isi sedikit, didapatkan dari total fixed cost, total variable cost atau TFC dibagi dengan Q. Kita masukkan rumusnya sama dengan total variable cost dibagi dengan Q. Enter. 11. Kita tarik ke bawah. Maka dalam juta rupiah, ini pun desimalnya kita kecilkan. Separator. Ini pun bisa sebetulnya ditarik, harusnya. Oke. Biaya berubah rata-rata untuk jumlah produksi 1 adalah 15 juta rupiah. Kita kasih warna yang berbeda, hitam saja supaya terlihat. Oke, selesai. Sampai average atau biaya berubah rata-rata atau average cost. Di mana average cost didapatkan dengan total variable cost dibagi dengan Q. Materinya sampai di situ. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau tidak, silakan dicatat dalam catatan kalian. Materi yang harus kalian pahami lebih lanjut adalah satu, teori biaya produksi, biaya total dan jenis biaya total, biaya Pak, total atau TC. Ya. teori produksi. Oh, kalian nyatat. Oke, saya ulangi. Yang harus Iya, kalian Pak. pelajari lebih lanjut di dalam materi untuk UAS adalah satu, teori biaya produksi. Oke, sudah. Enggak, Pak. Teori biaya produksi. Satu, biaya total cost. Dua, biaya tetap rata-rata. Tiga, biaya berubah rata-rata. Atau average variable cost. Soal nomor 2, pengertian dari ekonomi. Bagaimana ekonomi secara bahasa, bagaimana oikos dan nomos. Peraturan rumah tangga. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan dari rumah tangga dengan peraturan yang dibuatkan. Itu makanya dinamakan dengan teori ekonomi. Memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan itu. Itu pengertian dari ekonomi. Kemudian ekonomi mikro, ekonomi makro, soal yang ketiga, pasar, Yang ketiga apa, Pak? pasar, macam-macam pasar, pasar monopoli,
Pasar oligopoli soal yang keempat, teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik kemudian keterlibatan bank dalam kegiatan perekonomian. Yang kelima, penetapan suku bunga penetapan suku bunga teori permintaan uang menurut Keynesian. Teori perilaku konsumen. Teori penetapan uang menurut siapa, Pak? Keynesian. Teori perilaku konsumen. Dan teori produksi. Oke, dari materi tadi, materi yang terakhir nih sebelum kalian UAS, dari biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak ada, berarti kalian saya anggap sudah paham atau sudah mengerti. Saya akan tutup. Ya Pak, bisa dipahami Pak. Bagaimana? Dilihat-lihat lagi. Baik. Bagaimana? Ada pertanyaan tadi siapa yang mau bertanya? Materinya minta di-share ya. Oh, materinya minta di-share. Oke, nanti saya masukkan ke dalam YouTube. Hasilnya saya akan share pada kalian. Ya Pak. Ya baik Pak. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengambil gambar. Kita akan lanjutkan lagi ke apa? Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di semester depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sebelum kita bubar, saya akan mengambil gambar. Silakan dihidupkan kameranya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi supaya terlihat semua. Tuh, yang nggak kelihatan di kamera berarti dia tidak menghidupkan kameranya. Dihidupkan kameranya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya Pak, udah Pak. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup. Yang nggak ada gambarnya berarti ya saya tidak menghidupkan kamera. Terima kasih atas perhatian kalian. Sebelum bubar, saya ada pertanyaan. Kebetulan di dalam Google Classroom saya sudah sharekan mengenai apa undangan atau study tour yang disampaikan oleh Wakil Menteri. Bagaimana tanggapannya dan kapan kita mau melakukan study tour itu ke luar negeri atau dalam negeri? Karena baru 50% yang merespon. Mungkin bisa dibuka suaranya satu persatu. Apakah masih tetap akan melakukan study tour ke luar negeri atau hanya dalam negeri saja? Dalam negeri mungkin, Pak. Dalam negeri ya. Oke, kalau begitu satu orang yang setuju dengan dalam negeri yang lainnya, Rizky barangkali.
Dalam negeri, Pak. Siti, dalam negeri ya. Yang lain setuju dengan dalam negeri ya. Jadi nggak usah pergi ke luar Dalam negeri, negeri, Pak. negeri saja. Oke, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti materi saya share Ada ongkos, Pak. di dalam YouTube. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia. Sampai jumpa Waalaikumsalam. lagi. Selamat menjalankan ujian akhir Selamat sore, semester. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat